Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusril, stambuk A251-18082. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang senyawa medan ligan ion kompleks. Dari senyawa CO NH3 6 kali plus 3. Nah, pertama-tama baiklah kita akan menentukan atom pusat dan ligannya. Atom pusat dari senyawa ini adalah CO dan ligannya adalah NH3. Setelah kita mengetahui atom pusat dan ligannya, selanjutnya kita akan menentukan bilangan koordinasi dan bilangan oksidasinya. Bilangan koordinasi dari senyawa ini adalah 6 dan bilangan oksidasinya adalah plus 3. Baiklah, selanjutnya setelah kita menentukan atom pusat, ligan, bilangan koordinasi dan bilangan oksidasinya, selanjutnya kita akan menentukan konfigurasi elektron dari CO. CO ini memiliki nomor atom 27. Maka konfigurasi elektron dari CO adalah 4s2 3d7. Nah, untuk menentukan konfigurasi elektron dari CO3+ atau plus 3, maka konfigurasinya berubah menjadi 4s0 3d6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hibridisasi dari CO ini. Karena dia berada di sub kulit D, maka dia akan memiliki 5 kamar. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kamar-kamar ini dengan jumlah atom yang ada di subkulit D. Karena CO adalah plus 3, maka di sini berada di 3D6. Maka kita akan mengisi kamarnya sesuai dengan jumlah 3D ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya karena di CO NH3 6 kali plus 3 ini ligannya merupakan ligan kuat, maka dia dapat mendorong atom-atom yang ada di atom pusat, sehingga bentuk kamar dari 3D6 ini akan berubah menjadi atom-atom yang ada di kamar ini akan tergeser ke pinggir ke sini karena dia merupakan ligan kuat, sehingga dia dapat menggeser atom-atom yang ada di atom pusat. Nah, selanjutnya kita lihat ligannya di sini terdapat 6. Berarti untuk mengisinya kita masih membutuhkan 6 kamar. Nah, kita perlu menambahkan 1 kamar dari subkulit S dan 3 kamar dari subkulit P.
kita masukkan, karena di sini sudah pas jumlahnya 6 kamar, maka langsung saja kita masukkan atom-atomnya. Kita bisa lihat di sini, karena ligan yang dipakai untuk ligannya ini ada 6, maka dia mengisi 2 kamar dari atom D, 1 kamar dari atom S, dan 3 kamar dari atom B. Sehingga bentuk geometrinya adalah D2sp3, yang mana ini adalah bentuk dari oktahedra. Nah, setelah kita menentukan bentuk geometrinya, selanjutnya kita akan membuat splitting dari 3D6. Nah, di sini karena dia merupakan ligan kuat, maka dia akan mengisi T2G-nya terlebih dahulu. Yang mana di sini dia akan mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena dia hanya D6, maka yang terisi hanya bagian bawah atau T2G saja. Sehingga di atas untuk EG-nya dia akan kosong. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu mengisi, sebelumnya kita isi dulu di bawah di sini, yaitu DXY, DXZ, dan DYZ. Selanjutnya di sini DX kuadrat min kuadrat Y kuadrat dan DZ kuadrat. Nah, setelah kita mengisi semuanya sudah lengkap untuk splittingnya, kita akan menentukan jumlah orbitalnya, yang dimana di atas ini karena dia membutuhkan 3 lagi untuk mencapai 5, karena di sini untuk subkulit DJ adalah 5, sedangkan di atas dia baru 2, maka dia membutuhkan 3 lagi untuk mencapai 5, maka kita tulis 3/5. Nah, sedangkan yang di bawah dia membutuhkan 2 lagi untuk mencapai 5, maka kita tulis 2/5. Nah, karena dia 3/5, berarti 3/5 itu bisa kita tuliskan juga dengan 0,6, sedangkan 2/5 itu bisa kita tuliskan 0,4. Selanjutnya kita akan menghitung CFSE-nya. Untuk menghitung CFSE-nya, kita perlu lihat berapa jumlah atom di T2G-nya dan berapa jumlah atom yang ada di EG-nya. Rumusnya adalah N1 dikali 0,4 ditambah N2 kali 0,6, dimana N1 dan N2 nya ini, N1 adalah T2G dan N2 adalah EG. Nah, jumlah atom yang berada di T2G nya atau Dn1 nya adalah 6, ada 6 dikali 0,4 ditambah N2 nya atau EG nya, karena di sana tidak ada atom, tidak ada terisi sama sekali, maka kita tuliskan 0 dikali dengan 0,6, sehingga hasilnya adalah 2,4 ditambah 0. Nah, kita perhatikan di sini di T2G nya karena sudah terisi
sudah terisi penuh, maka 0,4 ini akan bernilai negatif. Sedangkan untuk di EG-nya, karena dia tidak terisi sama sekali, maka di sini tetap bernilai positif. Sehingga ini nilai 2,4-nya akan bernilai negatif juga. Sedangkan nolnya tetap 0, sehingga hasilnya min 2,4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah dia high spin atau low spin. Untuk menentukan high spin dan atau low spin, kita perlu melihat jumlah pasangan elektron. Nah, pada splitting yang telah kita buat terdapat 3 pasangan elektron. Dan delta nol yang kita hasilkan adalah min 2,4. Karena delta nolnya lebih kecil dari jumlah pasangan elektron, maka senyawa ini termasuk low spin. Low spin karena delta nolnya lebih kecil dari pasangan elektronnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah dia ini paramagnetik atau diamagnetik. Dari splitting yang telah kita buat, terlihat bahwa di jumlah atom pada T2G-nya sudah terisi penuh, sehingga senyawa ini termasuk pada diamagnetik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.